Halo guys, ketemu lagi bareng gue Boba Ciman. Ya kali ini gue masih di game Dragon Raja. Kali ini gue mau bahas ya karena beberapa dari komentar menginginkan gue nge-review skill assassin. Jadinya gue bakal nge-review soal skill assassin. Jadi gue jelasin pertama-tama dari skillnya dulu ya. Skill assassinnya ada Prelude Dawn, Dark Rhapsody, Nocturne Luna, Crystal Coffin yang mungkin kalian juga pasti tahu lah fungsi-fungsi masing-masing. Nah, yang mau gue jelasin kali ini yang mau gue bahas adalah talentnya sendiri yang berpengaruh ke skillnya assassin. Yang pertama itu ini adalah talent yang gue pakai. Yang pertama itu Heroic Sonata. Heroic Sonata kenapa gue pakai Heroic Sonata? Soalnya kalian bisa cek sendiri untuk Heroic Sonata untuk setiap 10% darah kalian yang tersisa, dia nambah 1% damage. Dan setiap 10% darah berkurang, dia nambah reduce damage taken atau damage yang diterima berkurang 1%. Kemudian untuk yang B-nya, gue pakai Moon Serenade. Moon Serenade ini fungsinya apa? Oke, kita coba duel aja biar kalian ngerti. Lai, duel, lai. Malah diem, ya Allah. Malah bengong. Ya diem gak gerak juga, gak terbang juga, anjir. Ya, ini gue mau ngejelasin efek dari Moon Serenade. Yang pertama ini, Moon Serenade ini aktif kalau kalian pakai Nocturne Luna. Seperti penjelasannya, kalau kalian menggunakan Moonlight, dia bakalan nge-reduce cooldown-nya dan increase damage dealt atau menambah damage yang diberikan sebesar 40% selama 20 detik. Jadi ketika kalian pakai ini, kalau misalnya kena, terus kalian meledakin, kalian bisa lihat di atas kiri ada status warna merah, itu artinya untuk Nocturne Luna kalian tuh udah aktif atau Moon Serenade kalian tuh udah aktif. Kalian bisa lihat juga untuk cooldown-nya ketika gue pakai. Nah, ketika cooldown nggak dipencet, dia cooldown-nya 12, 11, 10, 9, 8. Tapi ketika kalian pencet lagi, dia akan ngurang cooldown-nya seperti pada penjelasannya, dia akan ngurang sebesar 5 detik. Jadi kurang lebih cooldown-nya jadi 7 detikan. Nah, gimana cara makainya? Ya kalian nungguin aja sampai ini durasinya mau habis, lalu terus pakai. Sorry, ulang lah, nge-lag lah. Aneh lah. Nah, gimana cara makainya? Ya kalian tinggal pakai aja. Nah, dia akan berkurang jadi 7 detik. Kayak gitu. Itu untuk penjelasan kenapa gue pakai Moon Serenade. Tapi, gue cuma pakai Moon Serenade ini kalau untuk PvE. Kenapa untuk PvE? Normalnya kalau kalian mau duel, orang pasti bakalan jalan. Duel biasa, lai. Duel biasa, lai. Jalan, lai. Jalan, lai, woi. Woi, jalan, woi. Ya udah dia nggak dengar. Normalnya kalau misalnya kalian duel biasa, orang pasti akan jalan dan itu akan sulit banget kalian buat mecahin lagi kena tuh. Kayak gitu aja, kena ininya kalau misalnya musuhnya jalan-jalan. Makanya kenapa gue pakai Echo of Soul, Dissonance, sorry. Dissonance kalau untuk PvP. Apa fungsinya Dissonance? Kalian bisa baca setiap multi strike atau earthquake aktif, ada 20% kesempatan kalian bakal ngasih dia tanda. Dan kalau misalnya dia udah kena tanda, skill satu kalian akan gak cooldown. Gue contohin. Nah, gue contohin, gue pakai skill yang lain ya. Oh, dia nggak cooldown, gue pencet lagi. Gue pencet lagi yang skill yang lain. Jadi setiap kalian nggak bisa spam skill satu terus tuh. Pencet lagi, gitu aja terus. Ini skillnya tuh sakit, boys. Mereka di spam skill ginian mabok, anjir. Tuh, pencet lagi. Makanya gue pakai dissonance. Pencet lagi. Gitu aja. Nah, skill dua kalian juga bisa ke-trigger tuh. Pencet lagi. Gitu. Kenapa gue pakai dissonance buat PvP? Umumnya musuh pasti lari-lari. Nah, kenapa dissonance? Dissonance meskipun kayak gini, meski musuhnya lari-lari, kalian pencet gini-gini terus, itu masih bisa di-spam. Itu masih bisa di-spam, makanya gue pakai dissonance. Jadi kalian tinggal spam skill satu, apalagi kalau hanya BM kan, spam skill satu, spam skill satu, spam skill satu, tinggal gitu-gitu doang. Nah, untuk talent A-nya, kenapa gue pakai Edge of Soul? Kalau kalian pakai Soul Fissure yang tadi cooldown terus, multi strike light rate-nya itu dikali 2. Jadi kalau misalnya yang pertama itu chance-nya cuma berapa persen dikali 2. Jadi misalnya kalau 40% ya jadi 80%. Nah, ini ada juga efek lainnya yaitu dia nambah damage ketika udah 30%
increase damage dari Soul Fissure itu sendiri 30%. Dari mana kalian tahu itu bakalan naik Soul Fissure-nya? Lihat di atas kiri ada merah-merah, itu artinya Edge of Soul kalian naik, udah aktif. Ketika merah-merah itu aktif, lihat damage-nya 38.000 kalau nggak aktif. Kalau misalnya lagi aktif, sabar, cooldown-nya 10 detik. Kalau misalnya lagi aktif, kalian lihat skillnya, dem, no, 99.000 critical. Nah, ini yang biasa 30.000, 30.000. Gue ulang lagi. Ntar nunggu aktif dulu, di atas kiri udah aktif, pakai. Boom, 50.000, 60.000. Nah, itulah gunanya, makanya gue pakai Edge of Soul. Kalian mungkin bisa ganti Moon Serenade ke Dissonance atau Dissonance ke Moon Serenade. Seenak kalian aja, cuman kalau gue lebih enak Moon Serenade buat PvE dan Dissonance buat PvP. Kenapa? Kalau lagi PvE kayak Dragon Slayer, Moon Serenade itu musuhnya itu nggak gerak, jadinya Moon Serenade itu paling enak. Dan kenapa gue nggak pakai yang lain? Ini menurut gue kurang guna ya. Ini buat buat kabur. Nah, kalau untuk yang Crystal Coffin ini digunain kalau misalnya kalian habis ngeluarin ini. Jadi ketika kalian udah selesai pakai, ini saat ini cooldown, kalian tinggal pakai ini, cooldownnya reset. Nah, itu buat kabur biasanya. Cuman karena gue lebih suka buat DPS, gue pakainya Edge of Soul. Kalau ini fungsinya buat nambahin durasi ngilang. Contohnya kalau misalnya kita lagi ngilang, ini kan cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 detik. Nah, dengan kalian pakai ini, Funeral Bell, kalian akan nambah jadi 12 detik. Nah, udah gitu kalau misalnya kalian pakai Soul Fissure, itu nanti nambah 30% lagi damage-nya. Tapi tetap gue lebih suka ini, Edge of Soul. Dan untuk lawan S, kenapa gue pakai Nibelungen dan bukan yang lain? Kalau misalnya kalian pakai Death Area juga enak. Kalau misalnya kalian kena ngasih mark, kalau misalnya udah ngasih mark, nanti Death Area-nya aktif. Tapi cuman kalau lagi ngasih mark, menurut gue ini kurang worth it karena kalian harus mark dulu buat ngaktifin ini lagi. Nah, kalau ini juga cuma sampai dari 20% sampai 25%, jadi kurang worth it. Dan makanya gue pakai Nibelungen aja. Soalnya dia kalau misalnya kita lagi ini lumayan ini buat nambahin defense juga. Dia bisa bikin shield dan juga bisa buat ngedamage juga. Nih kalian bisa baca 20% chance kancing domain undernet. Apa itu domain undernet? Ketika kalian hit biasa atau pakai skill, nah ada kemungkinan nanti dia akan skillnya akan meledak-meledak. Oke, kita ulang lagi. Coba kita ulang lagi. Apa itu domain undernet? Domain undernet itu kayak earthquake atau sama aja sih. Nih, tuh lihat kalian lihat meledak-meledak itu. Gue spam skill aja nanti itu meledak-meledak. Itu yang bikin sakit tuh, meledak-meledak meledak-meledak. Itu yang bikin sakit, guys. Itu damage-nya dari mana? Itu dari art attack kalian. Makanya assassin itu sangat ngaruh banget buat art attack. Soalnya ketika itu meledak-meledak itu sakit banget, Bos. Nah, gimana caranya kita nge-trigger itu biar sering? Kalian nambahin multi-strike. Multi-strike gue kebetulan udah 30.000 dan itu sering banget. Lumayan lah kering. Semuanya sering keluar dan itu sakit. Gue spam ini aja, spam skill gini aja udah sakit banget. Nah, mungkin itu dulu. Kalau untuk X skill, gue biasanya pakai Black Hole buat PvE. Kenapa gue pakai Black Hole? Soalnya dia lumayan nambahin damage juga 100.000 sekitar 160.000 ke musuh. Dibanding kalian pakai Void, kalian nggak bisa nyerang. Kalian nggak bisa nyerang musuh. Tapi kalau pakai Black Hole-nya aktif, kalian masih bisa nyerang. Buat PvE enak itu. Dan Thunderclap juga gue pakai buat kalau lagi Dragon Slayer. Jadi kombonya tuh Thunderclap sama Black Hole. Kalau untuk PvP biasanya gue pakai Score. Score ini biasanya untuk ngurangin 20% physical and magical defense musuh. Lumayan tuh gede banget 20% coy. Apalagi kalau misalnya musuhnya semakin gede physical defense-nya, semakin gede magical defense-nya, dia bakalan semakin banyak berkurangnya. Tapi gue bakalan pakai Dust Buster kalau ngelawan orang yang suka lari-lari kayak misalnya Gunslinger atau misalnya ini nih Shadow Dancer. Itu gue pasti pakai Dust Buster. Kenapa Dust Buster?
Kalau misalnya musuhnya udah lari, itu kita udah susah banget ngejarnya. Selain ini bisa buat ngurangin damage diterima dari musuh, ini juga kalau misalnya ngedeketin bisa bikin musuh slow. Makanya kenapa gue pakai Dash Buster kalau ngelawan musuh yang sering hilang-hilang atau sering lari-lari. Tapi nggak enak, nggak sering juga, nggak jarang juga gue pakai Scorch karena ini juga guna banget. Makin sakit banget damage gue kalau misalnya gue pakai Scorch dan Scorchnya kena. Dan untuk combo skillnya itu gue make pertama gue kayak gini. Gue spam dulu skill 1, skill 2, skill 3. Habis itu gue pakai, gue ngilang, gue skill 3, ulti, kemudian skill 2. Nanti dia nge-stun. Nah, lihat nge-stun. Kenapa dia nge-stun? Ini ada penjelasannya lagi, guys. Untuk skill kenapa dia nyetun. Kalian bisa baca, dia bakalan nge-crit atau ngebuat kayak tadi nuklir atau misil yang tadi. Kalau misalnya musuhnya ada marknya, dia akan nambah 50% dan stun 2 detik. Nambah damage 50%, stun 2 detik. Ini pedes banget, boy. Nah, saran gue kalau misalnya kalian jadi assassin, kalau misalnya lagi jadi hunter, jangan pakai skill 2 dulu. Ini kesalahan pertama, kalian pakai skill 2 dulu. Kenapa? Kalau misalnya kalian pakai skill 2 dulu, kalian pakai ini, marknya hilang. Marknya hilang dan skill kalian ultinya nggak nyetun lagi. Nah, lihat nggak nyetun kan? Marknya hilang. Nah, ini, kalau misalnya kalian pakai ini dulu, emang ini bisa 2 kali, enak. Tapi tetap aja damage-nya nggak se-OP kalian pakai ulti kalau pas lagi marknya. Skill ini kalau lagi pas ada marknya. Nah, selain itu yang gue pengen jelasin, fungsi dari talent dissonance ini bisa nggak bisa bikin mark juga. Jadi ketika marknya aktif, kalian gak usah capek-capek ngeluarin shuriken. Contoh, oke kita tungguin marknya aktif, belum aktif. Nah, ini udah aktif tuh, lihat ada bola-bola hitam. Nah, itu kalian gak usah pakai skill juga. Jadi kombonya kalian tinggal pakai ini, pakai ini, pakai ini, pakai ini. Stun. Nah, oke, gue bilang jangan pernah ngeluarin skill 3 terakhir atau setelah skill 2. Jadi skill 3 itu gunanya buat ngejar ya udah. Jadi kombonya skill 3 dulu. Sorry, gue jadi oke, gue jelasin dari sini aja. Jadi kombonya skill 3, ketika berubah kalian skill 3 dulu, habis itu skill 2 ulti atau ini dibalik, ulti dulu baru skill 2. Jangan sekali-kali kalian ngerubah jadi skill 2 dulu, skill 3, skill 3, skill 4. Jangan. Emang enak sih bisa 2 kali buat ngejar, cuman gue nggak nyaranin karena itu damage-nya kalian bakalan ngurang banget. Ini damage sakit banget, apalagi udah ditambah 50%, sakit banget, apalagi bisa nyetun juga. Jadi kombonya skill 3 dulu buat ngejar, apalagi buat ngejar BM kayak gini. Sorry, gunslinger. Kalau lagi lari kan misalnya, kalian tinggal skill 3, skill ini, terus tinggal kabur. Kalau misalnya dia kabur, dia pasti nyetun. Nah, oke mungkin itu aja penjelasan skill dari gua. Kalau misalnya ada salah, mungkin kalian bisa ralat di komentar. Mohon bantu gua juga. Ya kalau misalnya kalian ada saran skill yang lebih baik, mungkin kalian bisa bantuin gua buat nambah di kolom komentar. Mungkin itu aja skill dari gua untuk penjelasan skillnya. Nanti gua akan upload untuk penjelasan lainnya. Makanya tetap subscribe channel gua, tetap support gua kalau misalnya kalian masih mau dengar gua ngomong. Like kalau kalian suka, and bye-bye.